Halo, salam jumpa, salam persaudaraan. Kita masih berbicara tentang tujuan-tujuan perkawinan. Dan saya sudah katakan bahwa ada 4 tujuan perkawinan. Yang pertama ialah demi kesejahteraan suami istri. Yang kedua ialah demi kelahiran dan pembinaan anak-anak. Yang ketiga ialah demi kesetiaan suami istri. Itu untuk menjaga kekudusan diri. Saat ini saya mau berbicara tentang tujuan terakhir itu, yaitu demi masyarakat. Kalau saya mengatakan bahwa tujuan perkawinan ialah demi masyarakat, itu tidak berarti bahwa masyarakat bisa menggunakan secara bebas masuk dalam rancangan-rancangan keluarga demi kepentingan masyarakat. Masyarakat bukan sesuka hati mencampuri urusan keluarga. Bukan begitu. Bukanlah keluarga dikorbankan untuk masyarakat. Bukan begitu. Kacau nanti. Tapi kalau saya katakan bahwa tujuan perkawinan demi kepentingan masyarakat, itu berarti bahwa keluarga bisa merancangkan apa-apa yang berguna demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Kenapa? Karena keluarga adalah sel masyarakat. Masyarakat terbentuk pada saatnya para keluarga itu berkumpul bersama-sama, berpikir bersama-sama untuk merancang kebersamaannya demi kepentingan kemajuan bersama. Saudara sekalian, banyak keluarga bukan cuma satu, bukan cuma dua, tetapi lebih banyak berkumpul bersama-sama. Dan mereka semua yang berkumpul itu menjadi satu masyarakat. Karena itu benar dikatakan bahwa keluarga adalah sel masyarakat. Kita coba melihat bagaimanakah sumbangan dari keluarga kepada masyarakat. Yang pertama ialah keluarga itu membantu merancangkan dan kemudian menyumbangkan kepada masyarakat pribadi manusia yang berkualitas, baik rasionalnya, hatinya, tetapi juga seluruh kepribadiannya. Secara informal, suami istri mendidik putra-putrinya hidup sopan santun karena berguna untuk kehidupan masyarakat nanti. Adik kakak saling menghargai, saling mendengarkan. Yang kakak dilatih untuk sungguh-sungguh mendampingi adiknya. Yang adik dibina sungguh-sungguh menghargai, mendengarkan seruan kakaknya. Tetapi juga anak-anak juga dididik, dibina untuk mendengarkan seruan dari orang tuanya, melaksanakan apa yang orang tua katakan. Dalam keluarga itu bersama-sama, orang tua mulai berpikir bagaimana bisa menempatkan karakter yang baik untuk putra-putrinya. Bagaimana mereka bertumbuh secara benar, tetapi juga dengan punya kepribadian yang pantas diandalkan. Orang tua mulai berpikir bagaimana masa depan anak-anak ini. Mereka merancangkan hari depan mereka. Duduk bersama-sama berdialog, berdiskusi. Masing-masing saling mendengarkan apa yang menjadi patokan bersama, seruan bersama untuk keluarga ini. Orang tua punya jasa besar dalam menghasilkan putra-putri yang sungguh-sungguh berkualitas, yang sungguh-sungguh pantas diandalkan, karena bermanfaat juga untuk keluarga ini, tetapi juga kelak nanti demi kepentingan orang-orang lain. Mereka belajar sopan santun, mereka belajar bagaimana saling melayani, mereka belajar bagaimana saling menghargai, mereka belajar bagaimana saling mendengarkan, saling menghormati, tanpa memaksa idenya yang bisa merusak kebersamaannya sebagai satu keluarga.
Ini pendidikan informal. Bukan cuma menyangkut kepribadiannya, tetapi juga seorang pribadi mulai keluarga. Orang tua mulai didik anak ini supaya dia juga tahu kerja keras. Tidak boleh hanya tergantung semata-mata pada prakarsa inisiatif orang tua. Tetapi dalam keluarga, orang tua mulai mendidik anak-anak ini untuk berpikir ke depan, inisiatif, kreativitas tinggi, supaya anak ini kelak nanti sudah tahu apa yang dia perbuat demi masa depan dia. Bukan cuma dalam keluarga. Pada saatnya bila umur sudah cocok untuk masuk ke pendidikan formal, dia akan masuk ke taman kanak dulu, itu dasar. Dia kemudian masuk ke sekolah dasar, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Di situ dia belajar bagaimana meningkatkan kualitas pengetahuannya. Dia belajar bagaimana mendapat ilmu-ilmu yang baru, masukan-masukan yang baru dari luar, yang diajarkan kepada mereka oleh guru-guru mereka atau juga oleh dosen-dosen mereka. Saudara sekalian, maka muncullah kerjasama antara keluarga, pendidikan informal, dan sekolah, pendidikan formal. Di sekolah, mereka belajar meningkatkan kualitas intelektualnya. Memang juga ada menyangkut karakter, watak. Tetapi juga mereka belajar bagaimana bisa bergaul dengan teman-temannya sendiri. Ini sudah keluar dari kompleks keluarganya. Dia belajar bergaul dengan teman-teman lain yang berasal dari keluarga lain yang ada pada sekolah bersangkutan. Dia mengembangkan sosialitasnya, persaudaraannya, persahabatannya, pertemanannya, selain dia meningkatkan kualitas intelektual yang dia miliki. Masuk SMP, semakin tinggi kualitasnya, ke SMA, ke perguruan tinggi, S1, S2, S3. Jasa-jasa sekolah, tapi teristimewa jasa orang tua menghasilkan kaum sarjana, menghasilkan kaum intelektual yang bisa berpikir ke depan bagaimana kita kerja demi kepentingan masyarakat ini. Para guru, para dosen asalnya dari keluarga. Para ahli di bidang kesehatan, di bidang teknologi, atau di bidang apa saja. Dari mana asalnya? Dari keluarga. Keluarga menghasilkan tokoh-tokoh yang berguna untuk kepentingan masyarakat. Ahli di bidang apapun juga. Dari mana asalnya? Keluarga. Memberikan pengajaran kepada orang lain. Dari mana asalnya? Keluarga. Memberikan pelayanan kesehatan kepada para pasien. Dari mana asalnya? Keluarga. Memberikan petunjuk, arahan kepada orang lain untuk bekerja demi kepentingan bersama. Dari mana asalnya? Keluarga. Keluarga menyumbangkan tokoh-tokoh yang dapat diandalkan, yang bisa berpikir ke depan, yang bisa merancang ke depan, yang bisa pimpin orang lain, yang bisa mengerahkan orang lain, supaya sejahtera masyarakat yang dia tempati bersama orang lain, yang punya kesempatan bekerja untuk kepentingan bersama. Luar biasa jasa-jasa para keluarga, yang akhirnya menghasilkan orang-orang yang sungguh-sungguh berguna, yang sungguh-sungguh bermanfaat, yang sungguh-sungguh dapat diandalkan karena kemampuan intelektualnya, tetapi juga karena karakternya, wataknya, yang mau kerja keras, yang mau memberikan diri, yang mau melayani, yang tidak mau kerja sendiri, tetapi yang mau kerja sama bersama orang lain dalam pikiran yang menguntungkan, berfaedah
untuk sejahtera bersama. Luar biasa jasa kaum keluarga. Dia bukan cuma menyumbangkan para tenaga manusia yang berkualitas, tetapi juga keluarga merupakan penyumbang besar material yang akan dipakai oleh orang lain yang tinggal bersama-sama dalam masyarakat itu. Kita boleh lihat saja bagaimana para petani yang bekerja mengolah tanah, ada ladang, ada sawah, ada perkebunan besar, entah perkebunan karet atau juga kelapa sawit, bahkan juga kelapa biasa yang nanti hasilnya kita sebut kopra itu. Kaum keluarga mengolah daratan ini yang menghasilkan hasil yang luar biasa yang berguna untuk kita sekalian. Macam-macam makanan, beras, jagung, kacang hijau, kedelai, semuanya itu adalah hasil pengolahan para keluarga yang adalah kaum petani. Dia buat jalan raya untuk nantinya ada lalu lintas darat. Orang bisa berjalan dengan bebas. Atau juga kendaraan bisa melewati jalan raya itu. Mereka tahu apa yang mesti dibuat. Dan ini mendatangkan keuntungan sebesar-besarnya untuk masyarakat di mana dia tempati. Di laut ada banyak ikan. Dia berpikir bagaimana bisa menangkap ikan yang banyak itu untuk dijual. Dipaketkan kepada orang lain lagi. Kaum pelaut berinisiatif untuk merancang bagaimana bisa menangkap ikan sebesar-besarnya yang kemudian dijual untuk para pembeli. Lihat, luar biasa kaum pelaut. Kita pantas memuji mereka karena mereka lah pejuang besar yang mau menjahterahkan orang lain atas dasar jasa mereka. Kesimpulan saya lah bahwa masyarakat itu maju karena peranan para keluarga. Awalnya ialah dia merancangkan berapa jumlah anak. Bagaimana kita didik anak-anak ini. Bukan cuma intelektualnya, tetapi semua juga karakter-karakter wataknya. Dan kemudian dia meningkatkan pada waktu pendidikan formal. Dan meningkatkan kualitas pendidikan. Dia meningkatkan kualitas intelektualnya. Tetap juga kepribadiannya dalam kontak dengan orang lain di luar keluarga sendiri. Oleh karena itu, kepada para keluarga hendaklah sungguh-sungguh ciptakanlah keluargamu yang benar-benar harmonis. Didiklah putra-putrimu untuk tahu bergaul dengan adik dan kakak yang menciptakan persatuan dan persaudaraan dalam keluarga sendiri. Janganlah buat pemberontakan kepada orang tuamu atau juga kepada saudara-saudaramu sendiri satu keluarga itu. Janganlah timbulkan egoismemu, karena kalau dalam keluarga tidak mampu untuk mengubah pribadimu, bahaya besar Anda bagi masyarakat luas, karena Anda bersama seorang lain dalam satu masyarakat. Dengarkanlah nasihat bapa dan mamamu, dan orang tua hendaklah juga setia untuk mendidik putra-putrimu, dampingi terus mereka, karena dari Anda lah terciptalah manusia dari kualitas yang nantinya bekerja juga untuk kepentingan orang-orang lain. Maju terus, jangan takut. Memang tugas masyarakat ialah memilih pemimpin yang betul-betul nanti mengayomi, mengkoordinir, melayani, mempersatukan para anggota masyarakatnya untuk berjalan sesuai dengan cita-cita masyarakat itu. Karena para keluarga berkumpul bersama-sama bukan untuk saling mengacaukan, tapi mau saling membantu. Namun demi kesatuan dan kebersamaan, penting pemimpin yang benar-benar mau memperhatikan kebutuhan masyarakat dan mau kerja untuk masyarakat.
Dalam arti itu kita mestinya rakyat juga hendaklah juga mendukung apa yang dirancangkan oleh pemerintah. Kita jangan hanya tinggal mengkritik, mengatakan begini, menjelekkan, menjemukan isu-isu yang tidak sehat. Jangan pada akhirnya mengganggu pikiran pemerintah. Padahal mereka ada demi kepentingan masyarakatnya. Saya percaya kalau benar-benar kita dalam keluarga sungguh-sungguh melatih diri kita untuk menegakkan kebersamaan yang kuat dalam keluarga, dan kita juga pada saat kita bertemu orang lain, apa yang kita terima dari keluarga itu kita kembangkan dalam pergaulan kita bersama orang lain. Juga dalam kerjasama dengan pemerintah yang kita percaya memimpin kita, niscaya bangsa kita aman dan damai, bahkan tidak pernah ketinggalan zaman dengan daerah-daerah lain atau juga masyarakat lain atau juga negara lain. Ayo, marilah kita maju bersama-sama. Kita kerja bersama-sama dengan punya pikiran satu hal ini. Bekerja untuk keluargamu, tapi juga bekerja untuk masyarakat di mana kita tinggal bersama-sama sebagai satu masyarakat. Sampai jumpa.